Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Firdaus Adenan yang alhamdulillah telah ya sebenarnya beliau nih Bapak Ibu nih beliaulah orang yang memang menginisiasi untuk saya Euro dari Euro Management untuk dapat bersilaturahmi dengan Bapak, Ibu, dan juga mungkin di sini ada beberapa siswa-siswi ya Pak ya, yang juga turut hadir. Ya. Jadi terima kasih Pak Adnan telah mengundang kami, telah meng-create silaturahmi online ini virtual secara by Zoom ya, mengenai sharing ya, ataupun mungkin tahapan-tahapan apa yang mesti kita jalankan ya untuk persiapan kuliah ya, studi S1 bachelor di negara Jerman ya, seperti itu. Di sini saya juga tidak sendiri, ada rekan saya ya, yaitu Ibu Nurjannah Lutfiyah Siregar yang memang saat ini sebentar lagi akan tiba di rumah, jadi masih di jalan ya. Ya, mungkin boleh say hi Ibu Nana sebentar aja, say hi mungkin. Halo Bu Nana. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Nana. Nah, beliau Waalaikumsalam. adalah koordinator bagian akademik dan juga salah satu senior konselor dari tim dari Euro Management, dan juga kita adalah para pendamping ya, para pendamping siswa-siswi yang kita akan berangkatkan untuk ke luar negeri S1 ataupun S2 ke berbagai negara tujuan. Jadi sedikit ya, mungkin singkat secara garis besarnya adalah Euro ini sebagai adalah perusahaan konsultan pendidikan internasional yang telah berdiri sejak tahun 2003. Total sudah 21 year ya kita di Indonesia. Alhamdulillah kita pionir pertama di Indonesia yang mengurus segala persiapan yang dibutuhkan untuk ananda-ananda untuk studi ke Jerman, dan juga telah memberangkatkan totalnya alhamdulillah lebih dari 5.000 ya mahasiswa telah kita berangkatkan ke berbagai macam negara maju dunia. Memang dari 5.000 alumni tersebut mungkin hampir 60% ya, atau 60% itu cenderung ke negara Eropa. Khususnya negara Jerman yang pertama. Yang kedua adalah Prancis, yang ketiga adalah Belanda, dan lain-lainnya. Ya, seperti itu Bapak, Ibu, dan juga teman-teman semuanya. Nah, Euro ini nggak cuma sekedar Jerman sebetulnya. Kita juga punya banyak negara yang kita siap bantu, siap provide ya. Selain Jerman juga ada Prancis, Swiss, Austria, Belanda, UK, kemudian juga ada juga Skandinavia country. Namun terus terang untuk Skandinavia country memang tidak sebanyak minat ke Eropa Barat ya, Jerman, kemudian juga Prancis. Juga ke negara-negara Amerika kita bantu, Kanada, kemudian juga Singapura, Malaysia, Jepang, dan juga Australia. Namun sekali lagi Bapak Ibu, teman-teman semuanya, memang kebanyakan alumni Euro adalah cenderung ke negara Jerman khususnya. Kenapa Mas Hairul? Kok Jerman ini lebih banyak yang minat ya? Kalau dibilang kenapa, ya mereka punya kata kunci nih Pak, Ibu, ya teman-teman ya, yaitu disubsidi uang kuliahnya alias gratis ya. Khususnya
untuk kampus-kampus di Jerman yang negeri atau public university, ya, there is no tuition fee, nggak ada uang kuliah. Selama kampusnya negeri, kemudian juga, nah ini dia nih, untuk kampus yang negeri, mereka wajib menggunakan bahasa Jerman. So, no TOEFL required, no IELTS required, no SAT required. Jadi teman-teman para siswa-siswi diminta untuk you have to spend time to learn auf Deutsch, ya, auf Deutsch karena pengantarnya adalah full auf Deutsch. Kita bicara yang negeri, ya, full Jerman dengan levelnya adalah di levelnya minimal, ya, amannya di B2, ya, B2 atau B2, ya, itu adalah level aman untuk kita bisa meet kuliah di universitas, ya, di universitas, ya, seperti itu. Nah, kenapa Jerman, Mas Hairul? Pertama adalah Jerman ini negara kedua teraman setelah negara Swiss dengan statusnya adalah zero crime, ya, negara Jerman. Dan dia negara ketiga dengan tingkat kemualafan tertinggi di Eropa setelah Rusia, UK, kemudian Jerman, dan juga Jerman negara yang memang tidak membedakan antara local student dengan foreign student. Selama tadi Bapak Ibu teman-teman, ya, selama tadi kampusnya adalah negeri dan pengantarnya adalah bahasa Jerman, maka tidak ada uang kuliah. Lantas gimana Mas kalau untuk yang kampusnya in English? Nah, di Jerman untuk S1 memang lebih cenderung pengantarnya adalah full bahasa Jerman. Mau dari negara manapun, dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Turki, mengambil program bachelor di Jerman. Untuk yang negeri, memang hampir saya katakan 99% itu pengantarnya adalah full auf Deutsch, ya, berbahasa Jerman. Apakah ada pengantar bahasa Inggris untuk S1? Ada. Ya, ada. Namun memang based on our experience Euromanagement itu lebih kepada universitas-universitas yang dikatakan mungkin private university atau swasta. Ya, swasta yang menggunakan bahasa Inggris. Dan yang kedua juga adanya tuition fee atau uang kuliah, ya. Dan memang untuk yang kampus yang private ini tidak semua jurusan itu available, ya. Contoh kayak medicine, kedokteran, mungkin sangat sedikit, sangat selektif kampus-kampus yang di Jerman yang membuka kelas berbahasa Inggris. Lain hal dengan yang pengantar yang akan diambil, ya. Contohnya ada yang di business and management, terus juga ada di pilot, ya. Nih, medicine, kemudian juga mechanical engineering, data science, medicine, economy, computer science, dan lain-lain. Saya pastikan kalau untuk medicine, kalau untuk di Jerman, ya, memakai bahasa Jerman untuk pengantar S1-nya. Based on our experience 21 year, 5.000 alumni, itu memakai bahasanya adalah bahasa Jerman, ya, untuk pengantar perkuliahan, ya, seperti itu. Nah, saya juga sampaikan dulu secara garis besar sistem pendidikan di Jerman. Di Jerman ini Bapak Ibu, ya, ada istilahnya adalah student college, ya, atau seperti foundation kalau di UK, ya, foundation. Nah, ini adalah masa persiapan kuliah sebelum masuk ke universitas. Jadi semacam pre-uni, ya, langsung di Jerman, ya. Dan ini sudah disesuaikan dengan nanti jurusan si anak. Contoh ada yang mengambil tadi mechanical engineering, teknik mesin, maka jenis yang diambil adalah yang
T-kurs atau teknik kurs ya yang paling atas, T-kurs ya. Itu untuk jurusan teknik komputer atau MIPA. Sedangkan yang ingin mengambil medicine ya, ini tidak bisa langsung masuk ke universitas. Perlu saya disclaim, saya masih bicara yang general dulu ya, secara requirement generalnya. Untuk yang mengambil medicine itu nanti akan memilih yang M-kurs ya, dokter dan juga farmasi. Di lain yang itu ya, ekonomi, manajemen, hukum itu ke W-kurs ya. Kemudian seni, desain, sastra itu ke G-kurs. HI, komunikasi, sosiologi, political science itu ke social Wirtschaft ya, atau SW kurs ya. Dan ini dilakukan selama 2 semester untuk durasi pre-uninya di Jerman langsung. Namun efektif pembelajaran itu mungkin sekitar kurang lebih 8 sampai dengan 9 bulan karena dipotong dengan masa libur summer holiday dan juga winter holiday atau menjelang Natal, Christmas, dan juga Tahun Baru ya. Jadi nggak full 12 bulan, tetapi efektifnya sekitar 8 sampai dengan 9 bulan. Bapak Ibu yang saya hormati dan juga teman-teman SMA di negara Qatar, saya sempat tadi membaca bahwa kurikulum yang diambil oleh sebagian besar para ananda adalah Cambridge International ya. Ada beberapa nih yang national curriculum ya, seperti itu. Nah, kita pun juga pernah ada pengalaman nih anak-anak yang memang dia tidak mengambil kurnas, tapi menggunakan ijazah Cambridge ya, Cambridge. Nanti mungkin Ibu Nana akan membantu menjelaskan mengenai apa sih yang harus disiapkan untuk teman-teman yang menggunakan ijazah kurikulum nasional dan ijazah Cambridge atau yang bukan atau yang non nasional kurikulumnya. Namun ini saya sampaikan di awal adalah saya bicara mengenai generalnya dulu, ya, di mana sebelum masuk ke universitas anak-anak kita harus mengikuti namanya adalah program student colleague ya selama 2 semester langsung di Jerman ya, seperti itu. Nah, kemudian sebelumnya ya, untuk masuk ke student college ini ada ujiannya namanya ANP atau Aufnahmeprüfung ya. Yang diujikan adalah kemampuan bahasa Jerman dan matematika dasar. That's why kita harus mulai sekarang sudah harus belajar nih ya, belajar secara intensif untuk penguasaan bahasa Jermannya dan juga matematika dasarnya. Karena 2 mapel ini akan diujikan nanti ya untuk masuk ke student college. Yang sebetulnya student college ini diadakan tesnya. Tesnya langsung di Jerman. Namun alhamdulillah kami dari Euro Management bisa menginisiasi, bisa meng-create ujiannya ini langsung kita adakan di Jakarta, di Indonesia. Dan alhamdulillah Pak, Ibu, hanya Euro Management yang bisa mengadakan tesnya ini langsung di Jakarta, di Euro Management. Kalau mungkin Bapak Ibu yang sudah memfollow akun IG kita kemarin, ya sekitar di tanggal 20 atau tanggal 6 November kemarin, ada kita tamu atau datangan dari namanya Student College HS atau Kuten Anhalt, itu langsung mengadakan tesnya di Euro Management. Dan mereka khusus datang dari Jerman langsung ke Euro untuk menguji anak-anak Euro Management. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada penerimaan dan sudah mulai pengurusan visa dan menjelang keberangkatannya di nanti awal Januari ya, alhamdulillah. Nah,
Basically untuk intake perkuliahan di Jerman ini ada 2 kali. Ya, ada summer dan juga ada winter. Ya. Nah, kalau di summer itu berkisar di antara Februari, Maret, April untuk mulai perkuliahan di Jerman. Bahkan ada yang Januari ya, setiap tahunnya. Nah, yang kedua adalah di winter, ya sekitar di bulan Agustus, September atau Oktober setiap tahunnya. Jadi bagi para teman-teman siswi, mungkin seandainya nanti lulusnya sekitar di bulan Mei Juni 2025, kita akan kejar nanti untuk intake winter ya 2025 bagi yang sekarang grade 12 SMA ya, setara dengan SMA di Indonesia. Kita akan kejar untuk di intake winter 2025 tahun depan. Namun in case ya, ini case by case ya, seandainya dirasa masih Kak, kayaknya aku masih perlu pengen kencengin di bahasa deh Kak. Apakah mungkin kan mundur ke summer? Bisa-bisa aja ya. Summer 2026. Saya casekan kalau sekarang kelas grade 12 SMA ya, untuk kelas 12 SMA yang sekarang ini ya, seperti itu. Nah, tadi kalau untuk di Euro Management, kita alhamdulillah ujian Afnama tesnya itu langsung kita adakan di Jakarta ya, di Euro Management, dan kita sudah berpartner, sudah bekerja sama dengan beberapa student college ternama. Pertama adalah ada student college Kuten Anhalt, ya, Kuten Anhalt. Yang kedua juga ada student college Mittweida, Chemnitz, ya. Yang ketiga juga ada student college Magdeburg, ya, Magdeburg, ya. Dan juga ada student college Turingen, ya, Turingen. Dan juga ada student college ya Bonn dan juga Kaiserslautern. Ya, itu baik tes secara hard ya, secara offline di Jakarta, ataupun nanti secara online ya tesnya. Ya, nah ini kita sudah berpartner nih dengan beberapa student college. Sehingga apa keuntungannya untuk para uh, anak anak bapak, anak ibu? Nah, kalau di Euro, anak bapak ini akan nanti mendapatkan penerimaan sebelum nanti keberangkatan. Ya, nah ini mungkin orang tua menjadi merasa nggak worry ya, karena sebenarnya tes Afnama tes ini diadakan di Jerman. Artinya kalau tesnya di Jerman, saingannya adalah orang-orang dari berbagai macam negara yang datang ke negara Jerman untuk mengetes, untuk ujian di sana. Dan kita harus mobile nih dari STK yang satu ke STK yang lain. Kita bawa-bawa koper, belum nanti transportasinya, allowance-nya, meals-nya, penginapannya, dan lain-lain. Tapi kalau di Euro Management, kita tesnya di Indonesia, di Jakarta, di Euro Management, dan penerimaan pun kita sampaikan ketika sebelum keberangkatan. Jadi, Ananda ini terbang ke Jerman sudah berstatus menjadi mahasiswa di student college yang sudah bekerja sama dengan Euro Management. Dan memang untuk student college yang berpartner dengan Euro Management ini memang ada tuition fee-nya, ada uang kuliahnya. Dan ini berkisar antara di 5.000 sampai dengan di 8.000-an euro untuk langsung 2 semester. Saya repeat kembali, jadi untuk yang student college yang berpartner dengan Euro Management, memang ada uang kuliahnya berkisar di antara 5.000 euro sampai dengan di 8.000-an euro untuk langsung 2 semester. Saya pikir ini lebih aman, lebih worth it ya, ketimbang kita harus ujian langsung di Jerman. Sudah pasti kita akan spend duluan kan Pak, ya, namanya tiket pesawat pulang pergi, pengurusan visanya, belum nanti hotel penginapannya, belum nanti makan sehari-harinya, belum nanti transportasinya, dan juga psikologisnya. Kita mesti ikut ujian di STK atau kolek yang A, yang B, yang C, dan pasti lebih kompetitif persaingannya. Tapi kalau di Euro, dengan kita sudah berpartner dengan tadi saya sebutkan Kuten Anhalt,
Mitwaida, Chemnitz, kemudian juga ada Magdeburg dan lain-lain. Kita tesnya langsung di Indonesia dan insya Allah based on our experience, saya katakan hampir 80-90% itu diterima. Ya, baik itu yang tesnya offline langsung ke Euro Management, online ataupun nanti juga ada beberapa student college yang berkas seleksi berpemberkasan ya seperti itu. Nah, berikutnya adalah setelah nanti Ananda diterima 2 semester di student college ya, kemudian terbanglah Ananda ke student college di Jerman di mana dia diterima, mengikuti perkuliahan 2 semester di sana. Nanti setelah itu akan ada ujian akhir student college. Seperti kalau di Indo ada ujian akhir sekolah Pak atau UAS. UAS kenaikan kelas ataupun UAS lulusan SMA kelas 2, kelas 12. Nah, seperti itu nanti di college. Nah, keluarlah hasil, maka nilai itulah yang akan kita gunakan untuk kita nanti apply ke berbagai macam universitas yang ada di Jerman. Mau di TU Berlin, mau di TU München atau TU Munich, mau di RWTH Aachen, mau di Charité Uni Medicine Berlin, mau di Heidelberg, mau di Uni Halle, mau dimanapun selama kampusnya negeri maka tidak ada uang kuliah. Jadi tidak ada ujian masuk ke universitas di Jerman, namun kita melampirkan hasil belajar kita di student college atau STK yang 2 semester di Jerman tersebut. Ya, jadi kita melampirkan nilainya, kita apply ke kampus di Berlin, di Hamburg, di Aachen, di München. Selama nilai kita masuk ke dalam passing grade universitas, besar kemungkinan kita diterima di kampus-kampus tersebut. Jadi kuncinya adalah kemampuan bahasa Jerman dan ketekunan atau penuntasan ataupun nilai yang bagus ya nanti ketika di akhir ujian student college-nya di Jerman ya seperti itu. Kalau mungkin saya boleh bertanya Pak Adnan dan juga Bapak Ibu yang lainnya mungkin boleh juga direspon. Ini apakah untuk ijazah ini apakah memang Cambridge Internasional atau memang dia boleh memilih? Artinya dia boleh memilih kurikulum nasional Indonesia atau memang ini harus Cambridge nanti atau memang dia arah Cambridge Pak Adnan? Begini Pak, kalau kita yang di Qatar, kita ijazah anaknya ke Cambridge Internasional. Kalau yang di Indonesia, dia ada 2 ijazah biasanya. Ada yang ijazah nasional, ada yang ijazah Cambridge. Oke. Lebih cenderung yang mana Pak? Lebih cenderung banyak yang Cambridge atau yang bisa memilih yang Kurnas Pak Adnan? Yang di grafik yang saya kirim tadi, apa ya? Oke. Iya. Lebih banyak di Cambridge Pak ya? Iya begitu Pak, karena kan kita ini maksudnya komunitas UNI di Qatar. Mungkin ada beberapa student yang sekolahnya di Indonesia. Oke, baik Pak. Jadi ini memang sekolah punya Qatar Pak ya. Jadi seperti itu Pak ya. Bisa dibilang sebagian Pak. Oke, baik. Saya akan mengundang kita langsung fokus aja Pak ini biar relate, biar masih inline dengan apa yang saya jelaskan. Saya akan mengundang Ibu Nana selaku senior counselor juga dan juga kepala akademik ya pengurusan studi ya. Ini mengenai Bu Nana mungkin bisa dijelaskan mengenai step nih untuk yang national curriculum ataupun Cambridge mungkin. Silakan Bu Nana. Ya, terima kasih Pak. Suara saya terdengar jelas? Oke. Dengar Bu, dengar. Jadi untuk yang nasional, kalau dia lulusan Indonesia nasional SMA ijazah itu berarti jalurnya langsung untuk ujian masuk student college atau diarahkan memang masuk student college.
gitu ya. Tapi kalau dia nanti ijazahnya dari international school yang programnya Cambridge atau itu IB, I-level gitu ya, berarti itu masuknya nanti langsung ke universitas atau perguruan tinggi negeri yang ada di Jerman. Cuma kemampuan bahasanya di diarahkan untuk yang kemampuan bahasa Jermannya levelnya lebih tinggi lagi dari yang masuk student college. Karena kalau student college mungkin di minimal di B1, B2, tapi kalau yang masuk ke universitas dengan menggunakan ijazah dari international school atau Cambridge atau A-level atau IB itu harus C1 atau C2. Berarti dipersiapkan putra-putri Koneksinya Bu, tolong Bu. Bapak Ibu yang ada di Cambridge atau yang C1 atau C2 ujian masuk. Boleh diulang tadi, terputus suaranya, agak terputus tadi, boleh diulang. Ya. Jadi kalau yang memang Cambridge tadi, Cambridge ya, Cambridge. Ya, langsung dari Cambridge. Cambridge. Ya, C2 tadi. Ya, jadi ada C1 atau C2. Berarti lebih tinggi lagi ya. Ya, dengan C1 atau C2 itu tidak perlu lagi ujian, tidak perlu lagi ujian masuk. Hanya langsung menyertakan dokumen seleksi berkas dengan di ijazah school plus dokumen-dokumen lainnya dan kemampuan bahasa di C1 atau C2. Cukup tinggi ya, Bu Nana, untuk level kemampuan C1 C2 itu cukup tinggi ya. Kan tinggi banget itu ya. Iya. Jadi itu tinggi bahasanya. Tapi ini terbukti. Tadi suaranya putus. Jadi gini, dari penjelasan Ibu, kalau yang sudah punya Cambridge certificate, cukup melengkapi sertifikat bahasa C1 atau C2 gitu Bu ya? Betul Pak. Oke. Ya. Lanjut Bu. Jadi kalau kita sudah berpengalaman juga untuk mendaftarkan siswa yang lulusan SMA-nya International School, mereka sudah diterima di beberapa universitas di Jerman, baik itu di Berlin maupun di luar Berlin, gitu ya. Jadi sudah ada siswa kami yang lulusan dari A-level atau IB, kita daftarkan. Cuma untuk program bahasa C1 J2-nya kita berangkatkan langsung ke Jerman, tidak di Indonesia. Jadi di Indonesianya mereka sampai B1 atau B2 saja. Jadi lanjut di sana untuk C1-nya. Nah, mungkin kalau di Dohanya sudah ada bisa sampai C1 itu juga oke. Tapi kalau mau lanjut bahasanya di Jerman dulu, itu bisa. Nggak apa-apa, itu bisa kita bantu juga. Kita provide untuk belajar bahasa Jermannya lanjut di Jermannya langsung gitu. Sambil adaptasi dengan lingkungan dan kebudayaannya gitu ya, maksudnya dengan di Jermannya. Itu bisa banget gitu. Begitu Pak Hairul atau Pak Adnan, ada yang mau ditambahkan terkait dengan ini lulusan SMA atau lulusan dari SMA program internasional? Satu pertanyaan Bu untuk masalah yang Cambridge ini Bu. Tadi kan wajib C1 C2 untuk yang Cambridge ya. Berapa lama untuk mendapatkan A1 sampai B2 kalau di program Ibu? Apakah cukup 1 tahun atau harus lebih dari 1 tahun Bu? Sebenarnya kalau program di kami Pak, untuk sampai A1 sampai level B1 ke B2 itu siswa kami berbeda-beda ya Pak, tergantung dia keikutsertaannya di Euromanagement. Ada yang bisa secara perlahan-lahan 2 tahun, ada yang 1 tahun, ada yang 6 bulan. Nah ini tergantung dari mereka mulai startnya kapan Pak, gitu. Karena ada yang diintensifkan Pak, ada yang slow pelan-pelan dulu gitu ya, ada yang langsung intensif gitu. Nah ini kita sesuaikan nih, gitu kan. Jadi kalau misalnya putranya bergabung dari kelas 10, ada yang bergabung dari kelas 11, ada yang bergabung baru di kelas 12.
Nah, programnya kami siapkan nih Pak, bagaimana nanti ada template-nya Pak, gitu. Jadi beda-beda Pak nanti programnya. Tapi yang sudah pernah kami jalankan tercepat itu 6 bulan ya Pak ya untuk program sampai B1. Tapi yang lanjut ke C1 C2-nya mereka 1 semester juga Pak di Jermannya Pak, begitu. Baik Bu, karena waktu kan terbatas, ini ada beberapa pertanyaan dari komunitas. Tadi saya ada WA ke Pak Hairul. Apa sudah terima Pak message-nya atau saya kirim ke grup di mana ya caranya? Ya? Hmm, saya kirim ke Bu Nurjana juga sekalian. Oh, ini Pak ya. Iya, Oh, oke. Ada beberapa ini Pak ya. Pertanyaan ya Pak Adnan ya. betul. Oke. Ini mau langsung kita bahas di sini aja atau bagaimana Pak? Kalau tidak ada lagi yang mau disampaikan, boleh dibahas sekarang Pak, Baik, karena waktu baik. kan terbatas ya. Ya, aku juga share ke Bu Nana ya. Ini saya share lewat Zoom ke Bu Nana juga. Oh, oke, good. Oke. Boleh Pak? Oke, saya Dimulai. bantu. Ya, Pak Hairul Ya, Bu, ditutup dulu silakan. ya itu, di mute dulu. Oke, kita mulai yang pertanyaan yang pertama. Apakah sertifikat bahasa dari Euromedium bisa digunakan untuk mendaftar di Student College? Ya, bisa Bapak untuk sertifikat dari Euro yang internal ini, tapi dengan beberapa Student College yang sudah partnership dengan kami ya Pak ya. Ada sekitar 5 sampai 6 Student College. Ya, jadi bisa gitu. Di luar dari yang sudah bekerja dengan kami itu sudah terbukti dari tahun 2006 sampai sekarang ada 5 sampai 6 student college yang tidak perlu menggunakan B1 sampai dari lembaga lain tapi khusus dari kami bisa gitu ya. Minimum Kemudian B1 atau B2 Bu? Harus kalau dari kami bisa cukup masuk B1 Pak. Kalau masuk ke student college. tanpa sertifikat Gute Bu ya? Iya, betul. Tapi memang kalau misalnya ada yang diperlukan dengan sertifikat Gute, biasanya siswa-siswanya kami rekomendasikan dan mengikuti persiapan dari kami ikut ujian lagi di Gute, tapi tidak banyak ya Pak. Hitungannya nanti yang diperlukan saja gitu. Tapi kalau yang lainnya sampai saat ini alhamdulillah kami tidak perlu menggunakan sertifikat 1 B1 Gute ya Pak ya. Jadi dari internal kami saja gitu. Sebentar Bu, dari A1, A2, B1 itu tidak perlu ada sertifikat dari Gute Bu ya? Betul, sampai saat ini ada sekitar 5 student college yang tidak perlu sertifikasi dari Gute. Tapi biasanya Pak, yang kita lampirkan itu adalah yang level tertinggi ya Pak ya untuk student college gitu Pak. Jadi tidak perlu melampirkan dari A1-nya. Tapi tetap di internal kami kita ujikan setiap levelnya Pak gitu. Oke Bu, lanjut Bu. Yang kedua, apakah pelajar yang sekolah di Cambridge Curriculum tidak memerlukan lagi student college? Iya, tadi saya sudah jawab juga ya Pak ya. Jadi anak-anak Cambridge Curriculum atau yang tahun 13 nanti keluarnya IB atau A level itu Pak, itu tidak perlu lanjut ke student college, jadi dia langsung masuk ke universitas. Cuma tadi perbedaannya level bahasanya bisa C1 atau C2, gitu ya Pak ya. Tuh. Kemudian yang ketiga, bagi Bener Bu. bilingual ya Pak. Bu, jadi opsinya nggak ada lain selain C1 dan C2. Kalau untuk yang bilingual gimana Bu? Bentar Pak. Nah, dipastikan Pak, kalau dia bilingual, takutnya ini kalau bilingual Pak, apakah sertifikat atau ijazahnya itu sudah lengkap internasional Cambridge-nya Pak? Lengkap nggak ijazahnya? Karena kalau dia tinggal milih kalau dia ijazah nasional ada, internasionalnya juga ada, tinggal pilih Pak mau lewat mana, gitu Maksudnya Pak. bilingual English dan Jerman. Apakah kalau bilingual Englishnya cukup B1 atau gimana Bu? Jadi kalau untuk masuk langsung ke walaupun dia bilingual Pak, tapi eh, dia daftarnya dari ijazah nasional saja, ya pasti tetap harus masuk student college. Tapi kalau dia sudah punya dua-duanya sertifikat, lebih baik ya dia yang sudah punya sertifikat yang
international school yang sudah lengkap Pak sampai tahun 13 dan punya ijazah diplomnya Pak. Gitu Pak. Oh, harus lulus Dipastikan yang saja. grade 13 Dipas- gitu, Bu. Betul, dia harus punya jelas mau menggunakan yang mana karena ada siswa kami Pak yang punya dua-duanya tapi dia memutuskan salah satu A atau B yang dia mau pakai. Gitu Pak. Ini Dan kasusnya yang di Qatar, Bu. Ada ada beberapa pelajar yang sudah grade 13, bahkan mm-mm, yang sudah masuk semester 1, dia mau ke Jerman. mm-mm. Apakah dia tidak apakah cukup B1 saja, Bu, untuk mengapply masuk bachelor di Jerman, Bu? Oke, tapi dipastikan dulu Pak, dia mau tetap menggunakan sertifikat yang international school-nya atau ijazah yang nasionalnya, Pak? Bu, di sini nggak ada nasional, Bu. Kalau Oh, yang di maaf, Qatar, kalau yang di enggak. Qatar Jadi memang gini, yang Pak. nasional. Maaf, Pak, Ya. bukan nasionalnya. Maksudnya kalau dia intinya kalau dia lengkap sampai menyelesaikan tahun 13 dan punya ijazah, berarti dia pakai itu, Pak, langsung ke universitas. Gitu, Pak. Jadi tidak Tapi perlu ada kalau dia kebutuhan bahasa, Bu, atau gimana? tidak, dia tetap kebutuhan bahasanya harus, Pak, bahasa bahasa Jermannya tetap, Pak. Walaupun Grade dia level berapa, Bu? tetap Pak, C1 di C2 itu Pak. Nah, itu dia. Pertanyaan saya itu tadi. Apakah Hmm, bilingual itu boleh mereduksi levelnya atau sama tidak saja? tidak bisa Pak, kecuali bilingual itu dia memang tertulisnya lengkap bahasanya itu misalnya apakah memang masuk di situnya bahasa Jermannya ada tertulis seperti apa Pak gitu Pak, dan nilainya atau apa? Nah, menurut pengalaman Ibu, apakah ada kampus yang memberikan keringanan untuk program bilingual, Bu? Tidak ada Untuk sih Pak, level bachelor, Bu? tidak ada. Mungkin mungkin salah pengertian. Maksudnya Pak Firdaus ya. Pak Firdaus Nah, bilingual di universitinya, sedangkan Ibu bilingual di high school ya. Oke. Kalau yang sampai saat ini Pak, dipastikan semua walaupun dia memintanya bilingual di mana di universitasnya itu dipastikan tetap bahasa Jermannya dimintanya itu C1 Pak yang dari lulusan international school itu Pak tetap minta C1 Pak bukan begitu Berarti nggak ada begitu Pak opsi, maksudnya. eh, berarti nggak ada opsi di bawah C1, Bu, ya? Karena kan program-program online sekarang kan hanya sampai di level B2. Sedangkan Mm-mm. C1, C2 tuh nggak ada opsi secara online lagi, tapi harus ke Jerman. Ya, Bu, ya? Iya betul karena sudah sampai saat ini kan kalau yang memang di universitas itu dia memang bilingual gitu ya universitas itu bilingual. Mereka memang kan utamanya itu bahasa Jermannya Pak gitu kan. Memang tidak jarang sekali masih terbatas yang memang menggunakan dua bahasa atau bahkan yang 100% menggunakan bahasa Inggris Pak. Gitu. Gimana Pak? Oke, Pak. Pak Gun boleh langsung tanya, Bu, Pak Gun. Ya Pak, Boleh tanya langsung. ya mengenai grade 13 dari Ya. Cambridge Mm-mm. yang Ibu katakan bisa langsung masuk universitas dan mensyaratkan bahasa C1. Saya Mm-mm. sudah coba cari di DAD dan beberapa website. Ada Mm-mm. beberapa universitas yang menawarkan full English, bahkan mensyaratkan bahwa Jerman itu hanya mungkin B1 atau A2 gitu. Oke, oke. Karena di situ ada full English gitu, Bu. Mm-mm, mm-mm. Nah, itu Bapak boleh saya tahu Pak, universitas mana Pak? Mungkin detailnya saya tidak simpan sih, ada beberapa di Oh, oke, di oke. di, di laptop saya gitu. Mungkin Mm-mm. nanti akan saya lihat lagi. Boleh di-share, Tapi boleh, boleh Pak. udah saya coba filter beberapa yang full English Mm-mm. lewat that website itu. Ada Mm-mm. yang menawarkan full English dan tidak mensyaratkan C1 tapi hanya mensyaratkan mungkin ada yang dalam beberapa semester harus ada Jermannya gitu. Bahkan ada yang Mm-mm. full English dari awal sampai akhir gitu, Bu. Oke, Bapak boleh tahu itu termasuk yang public university kah Pak? Atau campur dengan private university Pak?
Itu yang public university Bu, yang Oke. tuitionnya itu free gitu. Oke, sip. Oke, benar-benar. Karena kan kita pastikan ya Pak ya, karena kan itu ada banyak universitas ya Pak ya, ada nanti tercampur dengan yang publik atau yang private. Itu termasuk yang publik ya Pak ya? Oke. Ya betul Karena Bu, yang public. betul. Karena yang sampai saat ini kalau memang dia ada apa? 100% menggunakan bahasa Inggris dan ada berapa sedikit bahasa Jermannya dan tidak menyertakan untuk C1-nya. Sampai saat ini kebetulan beberapa siswa kami yang pernah mau coba cari seperti itu jurusannya tidak sesuai gitu ya Pak. Jadi kita belum pengalaman yang seperti itu Pak. Masih yang pengalaman yang memang rata-rata menggunakan bahasa Jerman gitu Pak. Jurusannya gitu. Oh iya Bu, makasih. Gitu Pak. Kalau yang lanjut saya tadi nomor 3, terus keempat, apakah bisa mendaftar University Student College menggunakan Predictive Result Certificate mengingat umumnya Dudet? Jarang sih Pak kalau mendaftar ke Student College menggunakan Result Certificate, biasanya harus yang sudah pasti Pak, yang sudah resmi keluarnya dan sudah ada gitu. Jadi memang mereka makanya kita kadang ada gap year yang 1 semester, ada yang gap year paling lama 1 tahun Pak gitu. Cuman rata-rata sih 1 semester Pak gap year-nya gitu. Jadi baru mendaftar kalau sudah punya lengkap ijazahnya, nilai akhirnya dan semuanya itu sudah keluar resmi dari sekolah Pak, baru kita bisa apply-kan gitu Pak. Gitu. Kampus-kampus negeri mana saja yang menyediakan fasilitas student collect? Kalau kampus-kampus yang menyediakan fasilitas student collect itu tidak semua kampus punya student collect gitu ya. Jadi masih terbatas, tapi di setiap negara bagian biasanya ada student collect, baik itu public student collect atau pemerintah atau negeri, ataupun ada juga pilihan student collect swasta. Jadi misalnya kalau ada 16 negara bagian, berarti di 16 negara bagian itu misalnya di Berlin ada 3 student collect negeri gitu ya. Ada 5 student collect swasta gitu. Nah, itu ada tersedia gitu. Ya, yang untuk kampus-kampus negeri yang di contoh kalau Berlin ada negerinya tuh. Kemudian di Hamburg juga ada student collect negerinya, di Frankfurt. Jadi banyak di setiap 16 negara bagian itu terbuka student collect negerinya gitu. Tapi yang kerjasama dengan Euromanagement sampai saat ini untuk student collect negerinya ada 2 di student collect HS Anhalt sama student collect HS Mittweida. Dan itu salah satunya student collect HS Anhalt termasuk student collect terbesar di Jerman yang sudah berpengalaman dan sudah banyak siswa kami diterima di berbagai universitas negeri di Jerman gitu ya. Apakah Euromanagement? Sebentar Bu, boleh tanya? Kalau anak kita tuh masuk student college, kira-kira berapa persen bisa langsung diterima di universitas, Bu? Kalau anak-anak biasanya kalau sudah di student collect sudah punya ijazah student collect Pak, itu 99% untuk dapat masuk perguruan tinggi negeri di Jerman Pak. Gitu Pak. Kalau sudah punya ijazah student collect. Apakah apakah ada ujian lagi seperti DSH 2 atau C2 untuk Tidak. masuk? Tidak Berarti Pak, kalau sudah punya ijazah tinggal seleksi berkas lagi Pak, daftar bebas ke berbagai perguruan tinggi negeri yang ada di Jerman Pak. Bebas Berarti kalau aplikasinya. sebentar Bu, soalnya ada yang beberapa universitas kalau kita Cambridge yang Ibu bilang tadi kan harus C1 C2 ya. Wajib. Kalau anak kita tadi kita masukkan ke student college, berarti tidak perlu lagi ada ujian C2 dan DSH2 Bu ya? Tidak, kalau dia punya ijazah student collect tidak perlu Pak. Oke. Kan ujiannya dia udah ujian akhir di student collect-nya Pak, sudah punya nilai Pak. Kayak kita lulus, kalau istilahnya Pak, kalau di Jerman, kalau anak-anak itu lulus SMA Pak, gitu ya, kan mereka punya ijazah. Sama nih kita di Qatar, di Jakarta gitu ya Pak, punya ijazah SMA tuh Pak ya, keluar gitu. Itu kita bisa apply ke berbagai perguruan tinggi negeri yang ada di Jerman. Nah, kalau yang masuk student collect itu kan karena kita kurang 1 tahun ya Pak ya. Jadi imatrikulasinya penyetaraannya 1 tahun, tapi kita udah dipisahin tuh yang mana anak teknik, mana yang kedokteran, mana MIPA, mana ekonomi dan sosial. Udah dipastikan sudah lulus di student collect karena sudah mengikuti ujian yang standar perguruan standar pemerintah. Jadi punya ijazah itulah yang kita daftarkan ke berbagai perguruan tinggi negeri yang ada di Jerman Pak. Seleksinya dari situ Pak.
Oke, Bu. Untuk masuk student college yang dibutuhkan B1 dan ijazah grade 12, Bu ya. Nah, betul Pak. Nah, tapi Pak untuk yang pengalaman saya yang dari Doha ya Pak ya, yang dari Qatar, kalau grade 12-nya ada sertifikat dari mana? Dari sekolahnya. Kan kadang-kadang kan tidak yang lulus Cambridge atau apa tuh cuma sertifikat diplom yang dari kelas 12 ya Pak ya. Itu contohnya yang menerima itu seperti HS Mitwaida Pak. Gitu ya. Itu dia contoh dia terima. Tapi ada juga student college yang wah ini cuma punya grade 12 tapi nggak ada ijazahnya gitu Pak. Ada yang student college nggak nerima gitu. Dia harus benar-benar nunjukin mana lulus ijazah dari kelas 12 gitu Pak. Gitu. Berarti nggak mesti harus lulus di grade 13, Bu ya. Iya, nah itu yang terbukti itu ada student college HS Mitwaida Pak. Kayak gitu diterima sama mereka Pak. Gitu. Grade 12, Bu ya. Soalnya kan untuk Mm-mm. menghemat umur juga, Bu, anak-anak. Iya betul. Jadi ada beberapa siswa saya yang dari Doha atau Qatar itu udah di universitas di Berlin ya Pak ya. Dia tidak sampai grade 13, dia cuma sampai grade 12, tapi tidak punya ijazah resmi yang dari sekolahnya, tapi cuman kayak sudah lulus dari SMA ini gitu ya. Ada Iya, keterangan gitu ya. kalau boleh tambahin, kalau grade 12 itu belum A level, masih AS level. Iya betul. Tapi kan Pak ada student college yang minta benar-benar ada ijazahnya, kan nggak tersetara tuh Pak. Nggak punya ijazahnya, tapi dikeluarkan kayak surat keterangan bukan surat keterangan ya, sertifikat dari sekolahnya sendiri, bukan dari Cambridge, dari A level atau IB-nya gitu. Nah itu ada student college yang benar-benar terima yaitu HS Mitwaida Pak. Itu. Oke. Oke, Bu. Oke. Nah, lanjut, Bu. Apakah Euromanagement memiliki perwakilan di Jerman untuk membantu pelajar-pelajar mendaftar ke kampus yang diinginkan? Kalau sudah bergabung dengan Euromanagement Pak, ini pasti yang kita yang provider untuk apply atau aplikasi ke berbagai perguruan tinggi negeri yang ada di Jerman, baik itu student college maupun universitas gitu. Dan nanti dibimbing sama pendamping-pendamping kami yang ada di Jerman Pak untuk proses kelanjutannya. Jadi kita provide dari nol, dari bahasa, kemudian lanjut sampai proses aplikasi ke student college atau ujian masuk student college atau yang langsung ke UNIP, dan nanti ada proses pendampingan di negara tujuan gitu. Apakah ada online student college? Jarang, banyaknya langsung di sana offline. Apakah ijazah Cambridge yang English perlu translate? Kalau sudah aslinya dalam berbahasa Inggris tidak perlu sih sebenarnya, karena apa yang dikeluarkan itu bahasa aslinya apa. Kalau sudah English, tapi rata-rata sih tidak perlu. Tapi kalau yang sudah dia memang mau, kan kita ada provide menerjemahkan, jadi kami sekaligus kami terjemahkan ke dalam bahasa Jerman gitu. Iya, student college itu memang dimulai saat anak sudah lulus grade 12 gitu, boleh. Nah itu yang tadi saya bilang student college HS Mitwaida menerimanya gitu, ini boleh gitu. Tadi yang saya bilang Cambridge Curriculum tidak, kalau dia sudah jelas punya lengkap ijazah lulus dari Cambridge Curriculumnya, jadi dia lanjut ke universitas. 11 itu selama dia sudah punya ijazah lengkap lulus dari Cambridge, yang lulusan Cambridge itu tinggal daftar unit, tapi yaitu kemampuan bahasa Jermannya antara C1 atau tadi ada Bapak yang sudah katanya melihat ada boleh B1 kalau dia bilingual gitu ya. Harus dipastikan dulu penerimaan unitnya diminta kemampuan bahasa Jermannya minimal apa. Dipastikan lagi. Kalau saya rata-rata ngirimnya kemarin yang C1 gitu ya. Nomor 12, selama perguruan tinggi negeri di Jerman tidak ada perbedaan perguruan tinggi negeri yang bagus, yang terbaik atau apa, semua standarnya sama. Yang membedakan hanya kota besar, kota kecil. Nah, cuma yang favorit gitu ya. Mungkin bisa pernah dengar ada 9 TU atau TU9, itu ada universitas TU Berlin, TU Hamburg, TU München, RWTH Aachen, tempatnya Pak Habibie. Kemudian ada TU Stuttgart, ada
Karlsruhe Institut Teknologi, KIT, TU Braunschweig. Nah itu favorit, banyak yang mau ke sana di kota-kota tersebut, di universitas 9 favorit. Tapi kalau terbaik atau ada rekomendasi, selama itu perguruan tinggi negeri, ada jenisnya, ada research, ada aplikatif atau applied science university, itu bagus semua. Yang membedakan kota besar atau kota kecil, gitu. Bu Jana, boleh dijelaskan bedanya Hochschule dengan universitas, Bu, biar Oke. paham orang-orang tua, Bu. Oke. Kalau jadi di Jerman itu ada 2 jenis perguruan tinggi yang sama-sama nanti gelarnya bachelor, tidak ada perbedaan, sama-sama program S1. Yang membedakan yang satu jenisnya research yang namanya university dalam bahasa Inggrisnya, atau dalam bahasa Jermannya universitet. Kita bacanya itu adalah yang lebih banyak teorinya. Dan di sini banyak orang yang ingin nanti ke depannya mau jadi apa? Mau jadi peneliti, yang mau jadi dokter. Di sini juga di jenis universitas research itu yang mau jadi penganalisa, mau dosen. Nah, itu ada di research university. Nah, tapi program ini dari S1, S2 sampai S3 bisa di Jerman. Sedangkan kalau yang Hochschule atau Fachschule atau Technikschule itu adalah universitas applied science yang lebih banyak prakteknya, aplikatif, lebih bisa terjun ke industri. Jadi di sini nggak ada untuk yang jadi dokter, nggak bisa, nggak mungkin gitu ya. Jadi ini yang lebih banyak prakteknya. Nah itu disebutnya applied science. Nah ini cuma bisa dari S1 sampai S2 di Jerman. Nggak bisa untuk lanjut S3 di Jerman. Tapi kan nggak mesti siswa kita harus S3 di Jerman ya. Jadi cuma sampai S2. Nanti S3-nya bisa di luar negara Jerman. Itu sih Pak perbedaannya untuk program research dan aplikatif. Jadi nama kalau bahasa Inggrisnya university, kalau yang research, kalau yang Hochschule disebutnya applied science university. Gitu. Itu perbedaannya. Gitu. Jadi Lanjut, apakah S1 di Hochschule langsung boleh ngambil S2 atau harus ada ujian penyetaraan lagi, Bu? Enggak Pak, boleh lanjut S2-nya. Cuma dia S2-nya bukan di university Pak, jatuhnya dia ke Hochschule lagi gitu. Yang nanti sekolahnya ada HS, ada TH, ada FH gitu Pak. Jadi dia ke situ, bukan ke Oh, jadi university nggak yang boleh research. transfer, nggak boleh pindah gitu, Bu ya, dari Hochschule ke universitas, Bu ya? Nggak bisa Pak, kalau yang udah awalnya dia aplikatif. Tapi kalau anak yang dia tadinya university boleh kemana aja gitu. Tapi kalau yang di awalnya sudah Hochschule ya dia di situ aja Pak. Berarti Hochschule lagi gitu untuk program S2-nya, karena nanti dia nggak bisa untuk program beda jenisnya Pak gitu. Tapi untuk kesempatan bekerjanya mana lebih tinggi, Sama Bu? sama Hochschule saja atau Pak. universitas, Bu? Sama saja Pak, di mana yang dibutuhkan nanti Pak. Itu kan nanti tergantung dari apa istilahnya ya, yang dibutuhkan industrinya gitu, macam-macamnya itu. Jadi siswa saya 50-50 Pak, ada yang ngambil di applied science, ada yang di research university, dan dia bekerja sama-sama untuk bidang-bidang ini ada kesempatan untuk bekerjanya juga dua-duanya. Tapi selain itu juga rezekinya ya Pak ya, untuk mendapatkan visanya itu kan harus nanti visa bekerja ya Pak, kalau sudah bekerja gitu ya Pak ya. Ada yang di approve, ada yang tidak di approve. Cuma kan sampai saat ini baru-baru ini kan justru di Jerman lagi butuh banyak tenaga kerja ya Pak ya gitu. Jadi kesempatannya harusnya sih makin dibuka gitu Pak. Oke, Bu, lanjut, Bu. Cambridge lulus, Bintek. Ya, jadi kalau misalnya nanti mau lulusnya itu, jadi ya mau nggak mau kalau memang belum dokumennya belum keluar dan belum bisa daftar, syukurnya di Jerman ada 2 kali intake, ada di akhir tahun dan di awal tahun. Jadi bisa gap year-nya 1 semester gitu. Cuma yang menjadi kendala biasanya yang jurusannya semua banyak dibuka itu di akhir tahun atau dibilangnya winter semester. Kalau yang di awal tahun dibilangnya summer semester itu tidak semua jurusan dibuka. Itu jadi tidak semua universitas ngebuka jurusan tersebut kalau di awal tahun. Jadi bisa jadi wah kalau nggak buka yang di awal tahun ini saya mundur lagi deh ke akhir tahun gitu. Nah itu sih yang membedakan. Cuman ada siswa kita ya udah deh nggak apa-apa deh saya ambil dulu yang ini yang di awal tahun dapatnya ini, nanti saya tinggal pindah. Tapi ada juga ya udah deh tunggu lagi sampai nanti next semester saya baru apply gitu. Kemudian mau dijelaskan NC dalam kriteria masuk universitas. Nah, nomor NC ini kalau mereka memang mintanya jadi ada nilai patokan, misalnya nilai lulus
maaf, nilai diterima di universitas nilainya mintanya 1,8 misalnya. Berarti kalau nilai ijazah kita di student collect-nya kita setara 1, di 2, berarti kita nggak bisa berarti kita nggak bisa daftar situ. Jadi kita harus di angka 1,8, 1,7, 1,6. Jadi grade-nya di Jerman itu nilai GPA-nya tertinggi 1 ya, skalanya 1 ke 4. Jadi 4 itu paling rendah. Jadi kalau ada NC di web pendaftaran di universitas, kalau nilai kita tidak sesuai, jadi kita nggak bisa daftar itu. Gitu, tertulis gitu ya. Jadi harus sesuai yang NC-nya. Misalnya kalau nilai lulus student collect-nya di angka 2,0, ternyata NC-nya 2,5 bisa daftar gitu kan. Tapi kalau NC-nya kita NC-nya di situ 1,8, nilai kita 2, ya kita nggak bisa daftar itu. Tapi masih tidak semua universitas atau jurusan menuliskan NC. Jadi ya kita masih ada kesempatan lain, masih ada pilihan lain untuk daftar yang tidak ada NC-nya gitu. Sebentar Bu, untuk yang NC yang dari student college itu untuk setiap fakultas itu rata-rata sama dari misal kedokteran dari semua universitas kira-kira itu di bawah 2 semua atau ada yang di atas 2 Bu? Oke, untuk NC sebenarnya rahasia umumnya kalau yang di kedokteran tidak tertulis sebenarnya ya Pak, tapi sebagai biasanya minimal di 1,2 kalau kedokteran Pak. Tapi kalau jurusan-jurusan lain itu rata-rata sampai di ada yang NC-nya nggak 1 semua gitu Pak, di 2 lah gitu ya. Tapi bahkan ada siswa saya waktu itu daftar di Darmstadt, nilai GPA-nya waktu itu 3,4 masuk di arsitek Pak gitu. Jadi nggak kesempatannya banyak lah Pak. Pasti pilihan untuk jangan takut kecuali kedokteran ya Pak ya, jangan takut untuk nggak diterima di universitas gitu Pak. Oke Bu, oke. Oh, arsitek gampang ya. Nah, itu salah satunya pernah ada dia nilainya 3,4 ya Pak gitu. Tapi kan kalau misalnya nanti kesempatan untuk daftar kan bisa banyak Pak. Jadi nggak hanya 1 atau 2 universitas gitu. Apakah C1 dan C2 bisa dilaksanakan sebelum lulus sekolah seperti mengambil agak sulit sih Pak. Belum pernah sih yang siswa saya udah dalam posisi ini ya maksudnya dalam posisi belajar C1 ini bisa paralel. Jadi benar-benar sudah lulus dulu baru ngikutin C1 kalau yang pengalaman kami gitu Pak. Untuk Iya ngikut betul Pak, ujian yang akhir namanya aja pening ya, 16 apalagi tanggal usia 12 kecil. AS Bitwaida betul Pak. Firdaus boleh nambah pertanyaan kalau udah habis? Banyak-banyak aja Pak Ere. Oke, kalau saya pernah dengar ada student college di Indonesia di Tangerang, apa masih ada Aero Management bisa arrange buat masuk sana juga gitu. Bu, Gimana Pak maksudnya? Gimana Pak? saya pernah dengar ada student college di Indonesia yang diakui gitu. Oh, Jadi gini Pak. Ngerti. Saya sarankan Pak, kalau ujian masuk student collect-nya di Indonesia, oke, nggak apa-apa. Jadi belajarnya nanti baru student collect-nya di Jerman. Tapi kalau ikut student collect di Indonesia, ini sebenarnya juga ada rekomendasi dari pemerintah dari kedutaan besar Jerman yang di Jakarta. Tapi kan sayangnya Pak. Halo Bu, hilang Bu suaranya. Oh ya, sebentar. Pak Herul. Ya, halo, sudah kedengaran Pak? Halo? kedengaran. Saya sarankan untuk student collect di Indonesia jangan Pak, karena kan masih lingkungan budaya adaptasinya kurang gitu Pak, karena mereka campur jadi bahasa Jerman sama bahasa Indonesia Pak, masih lingkungan di Indonesia. Kan kalau dia student collect-nya di Jerman enaknya udah semua dalam bahasa Jerman semua, dia mau nggak mau adaptasinya langsung gitu Pak, gitu. Oke. Itu sih yang saran kami, gitu. Biar udah enak kalau lebih banyak manfaatnya kalau student collect-nya langsung di Jerman Pak, jangan di Indonesia. Jadi dia kurang maksimal nanti, apalagi ntar dia adaptasi lagi masuk universitasnya Pak, gitu. Gitu sih. Kalau udah student collect-nya di Jerman,
Kalau udah student collect di Jerman kan enak Pak. Jadi adaptasi di Unipnya nggak terlalu gimana ya Pak ya. Udah setahun dia adaptasi di Jermannya gitu. Itu sih. Nah, adakah info fee Euro Management? Nah, Pak Hairul bisa dibantu nih Pak Hairul untuk di-share Pak. Nanti dibagikan oleh Pak Adnan atau Pak Hairul langsung? Langsung aja Pak Khairul. Pak Khairul mana nih sholat? Jadi gini Pak, nanti saya infokan dulu di sini. Biasanya untuk semua layanan yang kita berikan dari program bahasa intensifnya, bahasa Jerman dari nolnya sampai B1 B2-nya, layanan untuk penjelasan student collect, untuk penerjemahan dokumen, untuk konsultasi jurusan, konsultasi student collect, konsultasi universitas, itu sampai B2 itu kita dinilai di angka 69.900.000 rupiah ya untuk keseluruhan itu. 69.900.000 rupiah itu untuk layanan yang keseluruhannya. Tapi untuk ada lagi tambahan untuk layanan, ada ujian masuk student collect-nya, ada pengajuan visa studinya, ada pendampingan di negara tujuan, penjemputan di negara tujuan, termasuk tiket one way ke negara Jermannya, ada pencarian tempat tinggal, pokoknya yang berhubungan dengan negara di tujuan Jerman itu namanya layanan di Jerman. Nah, itu di angka 9.900 euro udah keseluruhan. Nah, nanti ini berarti total kalau preparation all semua dengan kita itu komplit semuanya di angka 220 jutaan lah ya, kurang lebih. Tapi ini ada skema pembayaran, tidak full payment di awal. Jadi ada skema pembayaran dari booking fee di 30 juta, nanti ada rupiahnya sampai lunas 69.900.000. Nah, yang 9.900 euro atau 160 jutanya itu dicicil sampai sebelum berangkat sudah lunas, Pak. Kurang lebih seperti itu ada skemanya. Kurang lebih seperti itu, Pak. Nanti detailnya bisa dibagikan nih sama Pak Hairul. Apa aja sih itu layanannya? Ini Nah, ada itu Bu semua gitu. di screen ya. Nah, itu tuh sudah di-share di Ya. Jadi Ini ada pertanyaan lagi, Bu. silakan Ada Pak Hairul satu. dilanjutkan. ya. Halo. Eho ya? Ya, Pak. Lanjut Pak Khairul. Iya Pak, jadi ini adalah booklet ya, PDF dari layanan program persiapan studi S1 Bachelor ke Jerman, juga termasuk ke Austria dan juga Prancis ya. Untuk angkatan ke-22 yang mungkin sekarang kelas 12 SMA ya. Lengkap di sini mengenai detail layanan dari nanti mulai pembiayaan fasilitas persiapan kelas-kelas di Euro Management. Terus juga yang B adalah program pengurusan studi dan persiapan akademis. Dari mulai nanti juga ada workshop tentang sistem pendidikan di Jerman seperti apa, tentang jurusan, sosial, budaya, tentang peluang kerjanya juga kita akan berikan informasinya. Sampai nanti juga ada workshop tentang housing ya, dan pra keberangkatan dan pendampingan. Juga ada psikotes tentang multiple intelligence, arah minat bakat, konsultasi juga arah konsultasi hasil psikotesnya, pembuatan motivation letter dan juga karakter building, dan pengurusan penerjemahan dokumen. Nah, kemudian juga termasuk nanti dengan layanan persiapan bahasa intensif dari level A1 sampai dengan di level B2. Target kita di B2 ya. Total kurang lebih sekitar 340 jam ya untuk total jam yang akan kita berikan nantinya. Semua buku-buku materi udah kita siapkan Bapak Ibu ya, teman-teman ya.
dari Netware ya, baik itu level A1-nya, A2-nya, B1-nya dan juga B2, serta ada handout kumpulan soal-soal Afnama test tahun-tahun sebelumnya nih. Ya seperti kisi-kisi soal ujian masuk ke student collect-nya pun kita akan berikan nanti. Nah, di halaman kedua ini mengenai detail layanan tentang program pendampingan kita di negara tujuan. Bapak Ibu nggak usah khawatir, pengalaman kita udah 21 year, udah 5.000 alumni, alhamdulillah. Kita nggak cuma ngurusin saat di Indonya aja atau saat nanti keberangkatan, juga saat nanti pendampingan saat keberangkatan, ya pencarian tempat tinggal sementara, airport handling, nanti kita akan urus nanti penjemputan di bandara negara tujuan, pendampingan nanti ke housingnya, di mana halal food, di mana halal shop, pendampingan pembuatan nanti insurance, ya, pembelian alat telekomunikasi, pendampingan pengurusan tiket, ya, baik itu tiket apa tuh harian ataupun bulanannya, serta nanti ada lapor diri di KBRI, daftar ulang ke student college, kita akan dampingin nanti. Dan hal-hal pendampingan ini akan kita laporkan secara real time nanti menggunakan WhatsApp, ya, langsung ke para orang tua. Nah, kemudian juga terkait mengenai halaman ketiga, ini adalah pengurusan ke pihak-pihak yang memang terkait, seperti pengurusan visa studi. Baik nanti kita urus visa di Jakarta, ataupun nanti juga bisa juga di kedutaan Jerman di Qatar. Ya, nanti ada pengurusan pembuatan rekening, bukti keuangan student, pengurusan aplikasi visanya, pembuatan appointment visa, dan juga ada juga nanti latihan-latihan briefing, ya, interview visa. Terus yang C-nya adalah nanti ada ujian masuk ke student college, ya. Ini adalah masa pre-universitas selama 2 semester di Jerman langsung, ya, yang kita adakan langsung di Jakarta di Euro Management. Dan yang D-nya adalah pengurusan dan juga paket keberangkatan tiket pesawat one way, ya, Jakarta ke kota tujuan, ya, langsung kita nanti siapkan tiket pesawatnya, dan juga sudah include dengan nanti pengurusan housing pertamanya di kota tujuan Ananda diterima, pencarian tempat tinggal sementara, pengurusan sewa tempat tinggalnya, pengurusan kontrak tempat tinggalnya, namun di luar dari harga biaya sewa, deposit dan juga utilities tempat tinggal di sananya. Dan yang ketiga adalah pengurusan dan juga transportasi dari bandara ketibaan ke kota tujuan Ananda. Mungkin dari Berlin, tiba di Berlin, mungkin nanti dia diterima di Kuten-Anhalt, atau nanti di Magdeburg, ataupun nanti lainnya sudah kita siapkan tim penjemput dan juga armada keberangkatan ke sananya, ya, seperti itu. Nah, dari halaman 1, halaman 2, halaman 3, dari service-service yang Euro berikan, memang nanti ada investasi fee yang orang tua siapkan, dan sifatnya ini adalah paket one stop service, kita urus semuanya. Yang pertama adalah komponen pembayaran di Indonesia sebesar Rp69.900.000. Tadi ini untuk yang tadi Pak, yang di halaman 1, ya, yang tentang fasilitas, program persiapan akademis dan juga studinya, dan bahasa intensifnya, dan semua material-material pengajaran yang sudah kita akan berikan nanti kepada Anda semuanya. Kemudian untuk pembayaran ke pihak-pihak terkait, ya, sebesar €9.900. Ini mengenai tim pendampingan di negara tujuan, kemudian juga ada pengurusan visa studi di Jakarta, ya. Terus juga ada aplikasi student collect yang akan nanti kita urus untuk ujiannya di sini. Dan juga sudah include dengan tiket pesawat, namun mohon maaf kita ada maksimal pembatasan tiket pesawat untuk normal seasonnya sebesar Rp12 juta.
dan juga pencarian tempat tinggal ya di negara tujuan, dan juga ada pengurusan dan juga transportasi dari bandara ke kota tujuan sebesar 9.900 euro. Adapun step awal untuk mengamankan kuota, memang ada beberapa keuntungan nih, Bapak, Ibu, ya, teman-teman, Pak Adnan juga ya. Ada keuntungan, misalkan anaknya masih kelas, masih grade 8 ataupun grade 9 atau mungkin masih kelas 10 atau masih kelas 11, maka keuntungan Ananda adalah bila mendaftar jauh-jauh hari, maka harga ini sudah mengunci. Jadi tidak akan ada kenaikan harga saat nanti Ananda kelas 12 SMA. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dari segi proses persiapan bahasa sudah kita bisa lakukan sejak dini setelah nanti mendaftar. Dan yang ketiga, mungkin dari sisi ini Pak ya, cash flow ataupun mungkin cicilannya akan lebih panjang nih. Karena ini dapat dicicil sampai nanti menjelang Recording in Ananda progress. minimal 3 bulan ya, menjelang keberangkatan ke negara tujuan. Ya, seperti itu. Di mana untuk step awal pendaftaran adalah yaitu sebesar yaitu booking fee ya. Saya ambil contoh, ini adalah skema kelas 12. Mohon maaf ini salah tahun sepertinya nih. Salah tahun. Ini 2023 nih. Bu Nana salah tahun nih, Bu Nana. Salah tahun nih sepertinya nih. Ini 2024 harusnya sampai nanti 2025. Di mana step awalnya adalah booking fee terlebih dahulu sebesar 29 juta rupiah ya untuk step awalnya, dan nanti tahapan keduanya, tahapan ketiganya dapat dicicil sampai nanti Ananda menjelang 3 bulan terakhir sebelum keberangkatan ke negara tujuan, atau masih bisa dikondisikan untuk skemanya ini khususnya yang masih kelas 8, 9 ataupun kelas 10 ataupun kelas 11 SMA. Nah, kemudian adapun nanti mengenai syarat pengurusan permohonan visa studi di Jerman adalah Ananda harus nanti membuka rekening bank di Jerman yang nanti akan dibantu oleh tim Euromanagement untuk membukakan rekeningnya terlebih dahulu ya. Kita banknya antara bank Fintiba atau bank Expatrio di Jerman. Setelah nanti Ananda telah membuat akun bank, akan nanti orang tua tinggal mentransfer sejumlah 12.513 euro, dan nanti ini akan kita tunjukkan, rekening ini akan kita print, kita akan tunjukkan ke Embassy Jerman, di mana ini adalah asumsi untuk biaya hidup selama setahun tinggal di Jerman. Dan nanti jika akan merenewal visa, maka Ananda harus menunjukkan kembali bukti keuangan dengan nominal yang sama. Ya, ini adalah mutlak syarat dari imigrasi Jerman sebesar 12.513 euro, dan memang ini diperuntukkan untuk asumsi biaya hidup si anak selama setahun tinggal di Jerman. Setelah nanti di-approve visanya, maka nanti uang ini akan dapat diaktifasi oleh si Ananda dan dapat ditarik dengan maksimal penarikan kurang lebih sebesar 1.020 euro untuk penarikan setiap bulannya. Itu maksimal. Artinya dia boleh narik 200, 500 ataupun sesuai kebutuhan dari masing-masing Ananda. Nah, terakhir adalah Bapak Ibu mohon izin ya terkait ketentuan pengunduran diri jika Ananda telah mendaftar di Euro Management, kemudian tiba-tiba ya qadarullah atau mohon maaf diterima nih, mungkin mencoba peruntukan di PTN di Indonesia barangkali, ataupun mungkin suatu hal, maka ini adalah ketentuan pengunduran diri dari Euromanajemen, di mana kita hanya menuliskan apabila diterima di perguruan tinggi negeri lewat
SNBP atau jalur undangan, maka kita akan mengembalikan sebesar 20 juta rupiah dari biaya yang telah dibayarkan, di mana untuk dana yang kita kembalikan tersebut tidak boleh kurang dari 69.900.000 rupiah, ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, nanti mohon izin, mungkin saya akan izin share ke Pak Adnan, atau sudah pernah saya kirim kalau nggak salah ya Pak Adnan ya, yang Udah, booklet ini ke barusan Bapak saya share dan tadi ke grup, company Pak. profilnya juga, ya, seperti itu. Nah, ini mengenai ketentuan jaminan penerimaan visa di masing-masing negara. Ya, jadi inilah mengenai yang sifatnya adalah administrasi ke Euro Management. Nanti bila ada hal yang kurang jelas, kita bisa nanti tektokan mungkin juga via WhatsApp. Jadi mohon Bapak Ibu bila berkenan, mohon dikirimkan ke nama Ibu, Bapak, dan juga nama siswanya ke nomor yang sudah saya kirim di grup chat ya, dengan Hairul, untuk nanti informasi lebih detailnya lagi ya. Seperti itu mungkin Bu Nana. Tadi Bu ada pertanyaan terakhir tuh Bu. Kalau nggak salah ada juga pertanyaan dari, sudah jawab ya via chat ya Bu Nana ya. Iya, ada beberapa yang sudah Ya saya ini Bu jawab. Nana. Sudah jawab ya Bu Nana ya. Oke, Ada sudah beberapa yang jawab sudah saya jawab. via chat juga berarti ya. Oke, mungkin dari Bapak Ibu silakan aja Pak. Kami sangat terbuka untuk pertanyaan, untuk diskusi. Ya tujuannya biar jelas, detail, dan juga transparan ya informasi yang kami sampaikan. Dan ini semuanya kami sampaikan based on our experience selama 21 tahun Bapak Ibu. Mungkin silakan Tapi bila ada hal-hal yang kurang jelas, pertanyaan boleh itu disampaikan, atau boleh langsung di unmute aja speakernya untuk bisa langsung Pak Hairul, bertanya. Bapak Pak Ibu Hairul itu dipersilakan. Pak Hairul itu ada yang nanya, jadi untuk ikut persiapan melalui Euro Management ini apakah anak-anak harus ke Indonesia atau bisa dari Qatar? Kalau masih sekolah dari Qatar dulu kita programnya, kalau sudah beres di Qatar sekolahnya baru intensif di Jakarta. Jadi gitu, mix ya, nanti dari online yang selama masih di sekolah, kalau sudah beres baru bisa dari Atau mungkin Indonesia. nanti bisa aja ya Bu Nana ya, kita Bisa. izin berkunjung nih ke Qatar nih Bu Nana ya, Ya untuk bisa. memberikan presentasi lebih Ya, jelas lagi tatap muka kepada Bapak Ibu di Qatar nih Bu Nana ya, insya Allah ya Bu Nana ya. ya. Alhamdulillah saya juga udah pernah kunjungan ke sana, ke Doha, udah main ke beberapa tempat gitu. Cuman belum berjodoh bertemu dengan bapak-bapak ini atau ibu-ibu, ada siswa yang di sini. Nanti kapan-kapan bisa ke situ. Gitu. Halo, Ya Pak, Bapak-bapak, Ibu-ibu, apakah kalau masih ada ada hal pertanyaan yang silakan mungkin ditanyakan ditanyakan Bapak langsung. Ibu? Tadi ada beberapa, tadi ada yang itu ya, saya baca tuh ada yang Purnas nih, ya. Ini Bapak Datan Susilaban, atau ini nama anaknya atau nama Bapak nih? Bapak Datan Susilaban ya, kurikulum nasional ya. Kurikulum nasional, tertarik untuk ngambil electrical engineering di University of Hamburg ya. Tapi ingin mengambil yang full in English ya, full in English. Tenang, nyaman, dan aman. Request kampusnya. Bu Nana, kan ada tambahan Bu Nana? Ya, intinya untuk baik itu nanti tujuannya program S1, S2 ataupun yang program Pak Hairul tolong di-mute dulu.
Jadi intinya kalau misalnya untuk program student college maupun yang langsung universitas nanti yang nanti adanya programnya berbahasa Jerman full atau yang memang bilingual atau yang full English, kami pastikan lagi persyaratan di universitasnya. Tadi kan ada beberapa orang tua yang bilang ada kok Mbak itu yang 100% bahasa Inggris. Kami pastikan dulu persyaratannya seperti apa. Kalau memang bisa pasti kami provide karena kebetulan case-nya kan sampai saat ini kita yang menggunakan bahasa Jerman full gitu kan ya. Tapi kalau memang terbuka sekarang yang berbahasa Inggris full dan tidak memerlukan C1 langsung hanya hanya B1, kenapa tidak? Pasti bisa kami bantu. Itu aja sih Pak Hairul yang bisa closing statement dari saya, karena kita memang sudah pengalaman untuk proses ke Jerman dan sudah mengirimkan banyak mahasiswa dan alhamdulillah mereka bisa mengikuti perkuliahan di sana dengan baik dan bahkan ada yang sudah bisa program lanjut sampai S2, bahkan bekerja di sana dan menetap di sana atau kembali ke Indonesia atau ke negaranya masing-masing untuk lanjut berkarir di Indonesia. Itu saja Pak Hairul, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Bu Rana atas closing statement-nya. Mungkin ada tambahan dari Pak Adnan dan juga bapak-bapak, ibu-ibu yang lain, mungkin boleh aja bila mungkin masih ada hal yang kurang jelas. Saya berharap kita bisa keep in touch dengan kita bisa komunikasi by chat di nomor yang telah saya share tadi untuk informasi yang mungkin kurang jelas ataupun masih ingin didetailkan juga kami sangat siap untuk memberikan informasi lebih detailnya lagi. Ya Pak, saya mewakili dari komunitas WNI di Qatar dan juga masyarakat yang lainnya. Terima kasih banyak Pak atas waktu yang sudah diberikan. Jadi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, jika ada pertanyaan ataupun yang ingin ditanyakan lagi ke Pak Hairul dan Bu Jana, boleh di WA langsung ke nomor yang sudah diberikan ya. Karena tidak ada lagi yang akan ditanyakan, boleh ditutup Pak. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya, kesempatannya kita bisa bersilaturahmi ya sore hari ini. Semoga informasi yang kami sampaikan ini bisa menambah wawasan dan consider untuk memasukkan ke Jerman dalam list perkuliahan anak-anaknya untuk studi ke luar negeri. Saya atas nama Hairul